Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pak Mahfud MD menurut saya terlalu banyak bicara, terlalu banyak berstatement terkait dengan kasus tewasnya Brigadir C di kediaman Kadif Propam. Sebagai Menko Polhukam, menurut saya Pak Mahfud cukup hanya meminta polisi untuk jujur adil mengungkap apa adanya tanpa ada embel-embel atau semacam menghakimi, menjustis, menilai ini yang salah, ini yang tidak gitu. Kalaupun kemudian secara serius melibatkan diri sebagai sebuah kewajiban, tugas Menko Polhukamnya adalah di bawah tanah dalam tanda petik secara informal atau secara internal institusi yang terlibat dalam hal ini khususnya Polri. Statement-statement Pak Mahfud MD saya amati selama ini masih tidak ubahnya sebagai seorang pengamat politik, seorang akademisi. Tentu menurut saya ini tidak tepat. Mohon maaf, bukan sedang menggurui, tapi merasa risih gitu. Karena jabatan beliau adalah Menko Polhukam. Statementnya akan berpengaruh kepada kebijakan, keputusan hukum yang diambil. Karena bisa jadi dinilai sebagai sebuah perintah dan lain sebagainya. Nah yang terakhir Pak Mahfud MD bahkan sampai berani mengatakan ada 3 tersangka. Padahal Barreskrim Polri yang secara khusus menyidik kasus ini belum mengumumkan itu. Baru mengumumkan 2 tersangka dalam kasus ini. Nah ini menurut saya kan offset gitu. Ini saya kira walaupun Polri tidak mungkin mengatakan, tapi berpotensi mengganggu kerja Polri. Apa yang ditegaskan oleh Pak Presiden Jokowi menurut saya tepat. Mestinya begitu, cukup. Pak Jokowi menekan buka selebar-lebarnya kasus ini. Ungkap seadil-adilnya, jujur, terbuka. Jangan pernah ada yang ditutupi. Nah mestinya Pak Mahfud MD searah dengan instruksi Presiden ini. Tidak perlu kemudian berasumsi atau bahkan menjustis, ngomong ini ada kejanggalan, ngomong ini tidak benar dan lain sebagainya. Itu pasti akan membuat tambah ruwet dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Polri. Karena beliau adalah Menko Polhukam. Nah, yang lebih parah lagi, bahkan terakhir saya membaca bahwa Pak Mahfud MD menyayangkan sikap DPR RI yang diam dalam kasus ini. Tidak ada opini, tidak ada pendapat terkait kasus tersebut. Dan jawaban DPR menurut saya tepat. Yang disampaikan oleh Asrul Sani, Komisi 3. Bahwa DPR diam dalam konteks tidak mau offside. Bahwa itu adalah ranahnya kepolisian, ranahnya tim sus yang sedang menyelidiki kasus ini. Dan juga institusi lembaga yang lain semacam Komnas HAM. Kalaupun kemudian melakukan upaya berusaha bagaimana mengurai benang kusut ini adalah langkah-langkah informal, langkah-langkah di balik layar sebagai sebuah koordinasi kebijakan sesama aparat negara. Kalau kemudian berpolemik, berpendapat, ini justru akan menambah semakin bundet benang, semakin kisruh, semakin tidak jelas. Dan akan berspekulasi yang liar bisa menimbulkan pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kasus ini, menunggangi kasus ini, kan begitu. Maka saya sepakat dengan Pak Asrul Sani. Ini saya baca nih beritanya. DPR jawab kritik Mahfud MD soal sikap diam di kasus Sambo. Ini masih baru nih, hari Selasa nih ya, 9 Agustus. Anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani mengungkapkan alasan anggota komisinya irit bicara dalam kasus penembakan Brigadir C di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Pernyataan itu disampaikan Asrul merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti sikap diam DPR terkait kasus penembakan Brigadir C. Asrul menyatakan sikap irit komentar dalam kasus tersebut
bukan berarti diam. Menurutnya komunikasi dengan pimpinan Polri dilakukan secara informal karena DPR tengah menjalani masa reses saat ini. Saya kira kami harus jelaskan bahwa kalau irit atau tidak berkomentar itu bukan berarti diam. Nah, dalam kasus yang sensitif ini, pimpinan Polri memang secara informal. Kenapa kok secara informal? Karena pada saat ini lagi reses, kata Asrul. Dalam sejumlah kesempatan dia menyampaikan pihaknya memberikan sejumlah masukan dan mengajak agar bisa ikut mengawal kasus penembakan Brigadir J. Menurut Asrul, Komisi 3 DPR menyampaikan pernyataan yang melampaui kewenangan DPR seperti mengumumkan jumlah tersangka. Betul, sepakat saya. Dia berkata pengumuman tersangka dalam penanganan sebuah kasus merupakan kewenangan aparat kepolisian. Kami di DPR menghindari memang untuk offside ya. Buat offside itu saya misalnya yang berwenang mengumumkan tersangka itu kan Barreskrim Polri. Jangan juga ada pejabat lain yang menyampaikan ada tersangka ketiga. Itu kan porsinya Barreskrim Polri, kata Wakil Ketua Umum P3, Asrul Sani ya. Nah, terkait dengan sikap diamnya DPR ini menurut Mahfud merupakan bagian dari masalah psikopolitik yang ada di Mabes Polri. Selama ini misalnya saya katakan psikopolitis ya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam, ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh, kata Mahfud. Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya Mabes, di dalam Mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri sambungnya. Ini tambah rumit kan, tambah berspekulasi, menuding sana sini, ini kan jadi tambah kisruh, tambah saling curiga kan begitu. Enggak benar nih. Enggak bijak lah menurut saya Pak Mahfud ya. Menko Polhukam panjenengan, kalau panjenengan pengamat politik, is oke, apapun silahkan. Dalam kesempatan terpisah, pengumuman tersangka ketiga dalam kasus penembakan Brigadir J disampaikan pertama kali oleh Mahfud. Mahfud menyebut ada 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satunya tersangka terbaru berinisial K. Padahal polisi baru menyebut 2 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J saat Mahfud menyampaikan pernyataan itu, yaitu Barada Richard Eliezer dan ajudan istri Sambo yakni Brigadir Ricky Rizal. Oke, itu jadi sekali lagi saya sepakat dengan teman DPR. Ini kasus yang sensitif, maka tidak boleh offside. Masing-masing aparat negara harus menempatkan sesuai tupoksinya masing-masing. Pak Mahfud TD menurut saya terlalu banyak bicara, terlalu menempatkan diri masih seolah-olah sebagai pengamat politik, bukan Menko Polhukam. Menko Polhukam mestinya bergerak cepat di internal institusi terkait kasus ini, merapatkan barisan di bawah, dan kalau perlu jangan disampaikan ke media karena akan timbul spekulasi-spekulasi yang liar. Nah, disampaikan media ketika sudah ada keputusan, sudah ada kesimpulan. Nah, itu baru meredam suasana, tidak nambah kisruh, tidak nambah saling curiga antar pejabat satu dengan pejabat yang lain terkait kasus ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.